Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita tambah berkah. Langsung saja kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian hari ini kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 5 pada mata pelajaran Akidah Akhlak, dan materinya adalah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Keteladanan Nabi Lut alaihissalam pada intinya adalah saat berdakwah mengajak kaumnya yang dikenal dengan nama kaum Sodom, namun karena mereka tidak mau menerima nasihat dan ajakan baik dari Nabi Lut alaihissalam, akhirnya kaum Sodom yang sesat tersebut mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyebabnya yang pertama adalah kerusakan moral kaum Sodom. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah yang maha bijaksana pergi ke negeri Sodom yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Sodom adalah bangsa yang tidak tahu malu. Mereka selalu melakukan kejahatan, merampok, membunuh sesama, menganiaya, sehingga tidak ada yang berani ke negeri tersebut. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguannya. Jika membawa barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang laki-laki yang berwajah tampan dan berpalas elok, maka ia akan menjadi rebutan antara mereka, laki-lakinya, dan akan menjadi korban perbuatan keji dan sebaliknya pula. Maksiat yang paling menonjol adalah perbuatan homoseks di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran inilah yang amat merajalela di dalam masyarakatnya, sehingga merupakan suatu kebudayaan yang sangat dibanggakan oleh kaum Sodom itu sendiri. Kemudian diutuslah sang Rasul Nabi Lut alaihissalam sebagai utusan dari Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan, serta membawa mereka ke alam yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Nabi Lut alaihissalam memberi penerang kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhoi atas amal yang telah mereka lakukan, yang dimana itu mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran atas setiap amal dan juga perbuatan yang telah dilakukan. Kehilafan yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan, jangan sampai itu malah mengundang Allah menjadi murka terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam? Dia menyeru kaumnya untuk meninggalkan adat kebiasaan yang dimana itu homoseks dan lesbian yang menjadi adat kebiasaan mereka, yang dimana itu sangat bertentangan sekali dengan fitrah dan hati nurani seorang manusia, serta itu menyalahi hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu pria dan wanita. Kaum Nabi Lut alaihissalam melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun zaman itu. Mereka merampok dan berkhianat kepada sesama temannya, serta selalu menggeliatkan kemungkaran. Bahkan menurut catatan sejarah, kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan kemanusiaan model baru yang belum pernah terjadi di muka bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walutan
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Artinya, dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu sendiri." Quran Surah An-Naml ayat 54 sampai dengan ayat 55. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah sangat tidak menyukai perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Kemudian sampailah pada suatu peristiwa ketika fajar datang, ada anak Nabi Lut alaihissalam melewat batas desa Sodom. Bergetarlah dengan dahsyat bumi di bawah kaki masyarakat Sodom. Begitu juga dengan istri Nabi Lut sendiri yang munafik itu. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi dan juga diiringi dengan angin yang sangat kencang serta hujan batu yang kemudian itu menghancurkan desa Sodom dan para warganya yang sesat itu. Itulah azab yang sepantasnya ditimpakan kepada orang-orang yang sesat, yang sudah diperingatkan oleh utusan Allah, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan dan mengikuti jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan binasalah desa Sodom yang telah Allah berikan ajab dan telah membuat Allah murka. Jadi, hikmah apa sih sebenarnya yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ini? Jadi, yang pertama adalah kita harus hidup sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Allah telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, dan laki-laki maka pasangannya adalah perempuan. Begitu juga perempuan pasangannya adalah laki-laki. Jangan sampai ada penyimpangan, perempuan pasangannya perempuan, kemudian laki-laki suka sama laki-laki. Itu adalah penyimpangan dari nilai-nilai Al-Quran maupun hikmah dari Allah menciptakan kita sebagai manusia. Kemudian hikmah lainnya yang dapat kita petik adalah bagaimana caranya kita bisa menghormati tamu yang telah datang ke tempat kita, kemudian menghormati hak milik orang lain. Dan berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tetap terus semangat, jangan lupa belajar, dan silahkan kerjakan tugas yang kakak buat di dalam CBT-nya. Semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.